Cahaya matahari sore yang menerobos celah tirai kamar terasa menusuk mataku. Bukan menghangatkan, warnanya jingga kemerahan. Seperti memar yang perlahan memudar di langit. Namun bagiku, itu hanya penanda bahwa satu hari lagi telah berlalu dengan sia-sia. Aku mencoba menggerakkan jari-jari tanganku di atas selimut tebal bermotif bunga, tapi rasanya berat sekali. Seolah-olah tulang-tulangku telah diganti dengan timah cair yang memberatkan setiap inci tubuhku. Napas yang kutarik terasa dangkal, tertahan di kerongkongan. Sudah berapa lama aku begini? Seminggu? 2 minggu? Waktu terasa meleleh, kehilangan bentuknya sejak rasa lemas ini mulai menggerogoti tubuhku. Awalnya hanya pusing ringan sepulang sekolah, lalu berkembang menjadi mual yang tak kunjung hilang. Hingga akhirnya aku terdampar di tempat tidur ini, menatap lenggit-lenggit kamar yang cat putihnya mulai mengelupas di sudut-sudut. Suara langkah kaki terdengar di koridor. Tap, 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 itu bukan langkah ayah. Langkah ayah selalu terburu-buru, berat, dan penuh dengan urgensi pekerjaan. Langkah ini lebih ringan, namun memiliki ritme yang sangat teratur. Terlalu teratur. Pintu kamarku berderit pelan. Aroma parfum melati yang menyengat langsung menyerbu masuk sebelum sosok itu terlihat sepenuhnya. Itu Ibu Ratna. Dewi sayang, sudah bangun nak? Suaranya lembut, meluncur seperti sutra. Ibu Ratna melangkah masuk dengan nampan di tangannya. Wajahnya cantik, selalu terawat meski hanya di rumah. Rambutnya disanggul rapi tanpa ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Dia tersenyum padaku, sebuah senyum yang melengkung sempurna, memamerkan deretan gigi putih yang rapi. Namun, entah kenapa, setiap kali melihat senyum itu akhir-akhir ini, perutku terasa mulas. Bukan karena benci aku menyayanginya, atau setidaknya, aku berusaha menyayanginya, karena dia istri ayah tapi, ada sesuatu yang terasa. Plastik. Ibu, suaraku serak, seperti gesekan kertas pasir. Tenggorokanku kering sekali. Esti, jangan banyak bicara dulu. Kamu masih lemah. Potongnya cepat. Dia meletakkan nampan itu di meja nakas, di samping tempat tidurku. Bunyi piring keramik yang beradu dengan meja kaca terdengar sedikit terlalu keras di telinga sensitifku. Di atas nampan itu, ada semangkuk bubur ayam yang masih mengepul dan segelas air putih yang terlihat keruh mungkin dicampur madu atau vitamin lagi. Ibu buatkan bubur spesial buat kamu. Tadi ibu lihat kamu makan siang cuma sedikit. Ayahmu bisa marah sama ibu kalau tahu putri kesayangannya kurus begini, ujarnya sambil duduk di tepi ranjang. Kasur melesak di bawah bobot tubuhnya, membuatku sedikit terguling ke arahnya, karena aku tak punya tenaga untuk menahan posisi tubuhku. Aku nggak lapar, Bu. Perutku masih mual, tolakku pelan. Rasa mual itu memang nyata. Ada rasa logam aneh yang tertinggal di pangkal lidahku sejak pagi. Rasa pahit yang tidak bisa hilang, meski aku sudah berkumur. Wajah Ibu Ratna berubah sedikit, hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Alisnya yang terlukis rapi sedikit berkedut, dan sudut bibirnya menegang. Ekspresi kekecewaan atau kejengkelan. Namun secepat kilat, ekspresi itu tertutup kembali oleh topeng kekhawatiran yang berlebihan. Jangan begitu dong, Wi. Ibu sudah capek-capek masak loh. Lagi pula, kamu harus minum obat herbal ini. Kata tabib langganan teman ibu, ini bagus buat membersihkan darah kotor. Makanya kamu lemas terus. Mungkin darahmu kurang bagus. Dia mengambil mangkuk itu, mengaduknya pelan. Aroma bubur itu bercampur dengan aroma obat yang tajam. Baunya tidak seperti makanan, melainkan seperti sesuatu yang seharusnya disimpan di lemari apotek. Ayo, buka mulutnya. Dia menyodorkan sendok ke mulutku, memperlakukanku seperti balita berusia 3 tahun. Aku merasa kerdil di hadapannya. Aku merasa tidak berdaya. Rasa bersalah mulai merayap naik. Ibu Ratna sudah sangat baik. Sejak ibu kandungku meninggal, dan ayah menikahinya 2 tahun lalu. Dia yang mengurus rumah Menggyures ayah, dan mengurusku. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin rasa sakit ini membuatku berhalusinasi dan mencurigai ketulusannya. Aku membuka mulut dengan enggan. Bubur itu hangat, tapi rasanya hambar. Tertutup oleh rasa bumbu yang terlalu kuat, mungkin lada atau jahe yang berlebihan. Aku menelannya susah payah. Pintar, puji Ibu Ratna. Matanya tidak lepas menatapku saat aku menelan. Tatapannya intens, seolah sedang meneliti reaksiku. Gimana rasanya? Enak kan? Agak pahit, Bu. Jawabku jujur. Itu karena lidah kamu lagi pahit, sayang. Orang sakit kan begitu. Itu tandanya obatnya bekerja. Sahutnya cepat. Terlalu cepat. Dia menyendokkan suapan kedua. Ayo lagi, habiskan. Kalau nggak habis, nanti kamu nggak sembuh-sembuh.
Ada nada mendesak dalam suaranya. Bukan sekadar harapan tapi tuntutan. Aku memaksakan diri menerima suapan kedua, ketiga, dan keempat. Setiap kali aku menelan, rasa mual di perutku bergejolak. Seolah tubuhku menolak apa yang masuk. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Sudah, Bu, tolong. Aku mau muntah. Pintaku sambil memalingkan wajah. Menolak sendok kelima yang sudah melayang di udara. Tangan Ibu Ratna berhenti di udara. Hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, tik-tok, tik-tok, seirama dengan detak jantungku yang semakin cepat, karena kecemasan yang tak beralasan. Perlahan, Ibu Ratna menurunkan sendok itu kembali ke mangkuk. Dentingnya terdengar nyaring. Dia menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar sangat berat dan penuh beban. Sengaja diperdengarkan, agar aku tahu betapa sulitnya posisinya. Ya sudah, kalau kamu nggak mau menghargai usaha ibu, ucapnya dengan nada rendah, penuh manipulasi emosional. Dia mengambil tisu dan membersihkan sudut bibirku dengan gerakan yang sedikit kasar. Menekan terlalu kuat hingga gusiku terasa sakit. Ibu cuma mau kamu sembuh sebelum ayah pulang. Kamu tahu kan, ayahmu itu gampang stres. Kalau dia lihat kamu masih sakit-saketon begini, nanti darah tingginya kumat lagi. Kamu mau ayah sakit gara-gara mikirin kamu? Kata-kata itu menohokku tepat di dada. Dia tahu kelemahanku. Ayah, bukan begitu, Bu. Aku cuma... Sudahlah, potongnya lagi. Kali ini sambil berdiri. Dia merapikan roknya yang tidak kusut sama sekali. Wajahnya kembali tersenyum. Tapi kali ini senyum itu tidak mencapai matanya sama sekali. Matanya dingin, gelap, seperti sumur tanpa dasar. Istirahat saja. Nanti sore ibu bawakan teh hangat, teh chamomile kesukaanmu, supaya kamu bisa tidur nyenyak. Terima kasih, Bu, gumamku. Merasa bersalah sekaligus lega, karena sesi macan ini berakhir. Apapun buat anakku tersayang, jawabnya. Ratna berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, dia berhenti sejenak, menoleh ke arahku. Cahaya dari lorong membingkai siluet tubuhnya, membuatnya tampak lebih besar dan menakutkan daripada aslinya. Dia menatapku seolah sedang menghitung sisa waktu, bukan menatap seorang anak yang sedang sakit. Tidur yang nyenyak, Dewi, bisiknya. Pintu tertutup dengan bunyi, klik, yang final. Kini, aku kembali sendirian. Keheningan kamar kembali memelukku. Tapi kali ini, rasanya lebih mencekik. Aku membaringkan tubuhku kembali, menatap lenggit-lenggit yang berputar perlahan. Rasa mual itu semakin menjadi-jadi. Perutku terasa seperti diaida keduk dengan benda tumpul. Aku mencoba memejamkan mata, berharap tidur bisa membawa lari rasa sakit ini. Namun, pikiran-pikiran aneh mulai bermunculan di benakku yang berkabut. Mengapa setiap kali habis makan masakan Ibu Ratna, aku justru merasa lebih buruk? Mengapa dokter yang kami kunjungi minggu lalu, dokter rekomendasi Ibu Ratna hanya bilang ini kelelahan dan stres remaja? Tanganku mirobe-roba meja nakas, mencari gelas air putih untuk menghilangkan rasa pahit di mulutku. Gelas itu terasa licin di tanganku yang berkeringat. Aku meminumnya sedikit. Rasanya aneh, payau. Air mata menetes di sudut mataku tanpa bisa kutahan. Aku merindukan ibuku yang asli. Ibu tidak pernah memaksaku makan sampai mau muntah. Ibu tidak pernah membuatku merasa bersalah karena sakit. Ibu tidak pernah tersenyum dengan cara yang membuat bulu kudukku berdiri. Di luar jendela, langit semakin gelap. Awan mendung bergulung-gulung, menjanjikan hujan lebat yang akan turun sebentar lagi. Angin mulai menderu, menggetarkan kaca jendela kamarku. Suasana ini mencerminkan apa yang kurasakan di dalam. Dingin, gelap, dan penuh firasat buruk yang tak terucapkan. Aku merasa seperti boneka porselen yang sedang retak perlahan-lahan, dan tidak ada satu orang pun yang menyadarinya. Ayah terlalu sibuk, dan Ibu Ratna, dia terlalu perhatian. Tubuhku menggigil, bukan karena dinginnya AC, tapi karena sesuatu yang menjalar di dalam darahku. Rasa lemas ini bukan sekadar lelah. Ini terasa seperti hidupku sedang disedot keluar sedikit demi sedikit, tits demi tits. Namun, aku terlalu lemah untuk melawan. Terlalu bingung untuk protes. Yang bisa kulakukan hanyalah menunggu, terperangkap dalam selimut yang seharusnya menghangatkan. Namun kini terasa seperti kain kafan yang melilitku perlahan. Uap panas mengepul tipis dari permukaan cangkir porselen bermotif bunga mawar itu, membawa aroma melati yang pekat bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sedikit lebih tajam, seperti logam yang terlalu lama terendam air. Ibu Ratna baru saja meletakkan cangkir itu di meja nakas di samping tempat tidurku. Senyumnya mereka lebar,
hingga matanya menyipit membentuk bulan sabit. Senyum yang oleh tetangga kami sering disebut sebagai lambang ketulusan seorang ibu sambung. Namun, entah mengapa, hari ini senyum itu terasa seperti topeng lilin yang hampir meleleh. Habiskan ya, Wi. Ini ramuan herbal baru. Ibu beli mahal-mahal dari tabib langganan teman arisan. Katanya bagus buat stamina kamu. Yang belakangan ini gampang, drop. Ucap Ibu Ratna dengan nada yang begitu lembut. Seolah-olah kata-katanya dibalut bludru. Tangannya yang terawat rapi, mengusap punggung tanganku sekilas. Dingin. Sentuhannya anehnya terasa dingin. Kontras dengan hangatnya teh yang ia suguhkan. Aku mengangguk lemah. Rasa bersalah menyelinap di dada, karena sempat meragukan niat baiknya. Tenggorokanku memang terasa kering, dan tubuhku rasanya seperti ditarik gravitasi 2 kali lebih kuat dari biasanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku meraih cangkir itu. Kehangatan keramik merambat ke telapak tanganku, memberikan sedikit kenyamanan palsu. Aku meniup uapnya perlahan, lalu menyesap cairan kecoklatan itu. Rasanya aneh, ada manis madu yang dominan, tapi di ujung lidah, tertinggal rasa sepat dan pahit yang menusuk, jauh lebih getir daripada obat puyir manapun yang pernah kuminum. Aku ingin berhenti setelah tegukan pertama, tapi tatapan Ibu Ratna yang berdiri di ambang pintu kamar membuatku merasa terintimidasi. Ia tidak pergi. Ia berdiri di sana, mengawasi, seolah memastikan setiap tetes cairan itu masuk ke dalam sistem pencernaanku. Pahit sedikit wajar, Wi, namanya juga obat, katanya. Seakan bisa membaca pikiranku. Aku memaksakan diri menelan setengah isi cangkir itu, lalu meletakkannya kembali. Terima kasih, Bu. Nanti Dewi habiskan lagi, suaraku serak. Ibu Ratna mengangguk, lalu berbalik pergi menutup pintu kamarku perlahan. Namun, belum genap 5 menit pintu itu tertutup, reaksi itu datang. Bukan perlahan seperti sakit flu yang merambat naik, melainkan seperti hantaman ombak pasang yang tiba-tiba menghancurkan tebing. Pertama, perutku bergejolak hebat. Rasanya bukan sekadar mual, melainkan seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas ususku dengan kencang, memelintirnya tanpa ampun. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung bermunculan di keningku, membasahi garis rambut dalam hitungan detik. Napasku tercekat. Udara di kamar yang tadinya sejuk mendadak terasa tipis, seolah oksigen disedot habis dari ruangan ini. Erangku tertahan. Tanganku mencengkeram spray dengan kuat, hingga buku-buku jariku memutih. Rasa panas menjalar dari lambung, naik ke kerongkongan, membakar jalurnya dengan ganas. Pandanganku mulai berbayang. Poster-poster band di dinding kamarku mulai meleleh. Warnanya bercampur aduk menjadi pusaran abstrak yang memusingkan. Aku mencoba bangun, mencoba berteriak memanggil ayah, tapi lidahku terasa kebas dan tebal. Kakiku kehilangan tenaganya saat aku mencoba turun dari tempat tidur. Bruk! Lututku menghantam lantai kayu yang keras. Rasa sakit di lutut itu tidak seberapa dibandingkan kebakaran yang terjadi di dalam perutku. Cangkir teh di nakas tersenggol oleh tanganku yang menggopi-gapi, jatuh dan pecah berkeping-keping. Suara porselen yang hancur terdengar begitu nyaring di telingaku, yang mulai berdenging panjang. Cairan teh tumpah, menggenang di dekat wajahku yang kini menempel di lantai dingin. Bau logam itu kini tercium begitu kuat, memuakan. Dewi! Suara teriakan itu terdengar seperti berasal dari dalam terowongan panjang. Pintu kamarku terhempas terbuka. Langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Melalui pandanganku yang mulai menyempit seperti lorong gelap, aku melihat siluet Ibu Ratna berlutut di sampingku. Ya ampun, Mas Budi. Mas, cepat ke sini! Teriaknya histeris. Volume suaranya begitu tinggi, begitu melengking. Seolah-olah ia sedang tampil di panggung opera. Tangan Ibu Ratna menyentuh wajahku, menepuk-nepuk pipiku dengan ritme yang terlalu keras untuk disebut membangunkan. Dewi, bangun nak! Astaga, kenapa kamu jadi begini, Mas? Aku ingin mengatakan padanya bahwa perutku sakit sekali, bahwa teh itu rasanya salah, tapi yang keluar dari mulutku hanyalah buih ludah dan erangan tak jelas. Di tengah keremangan kesadaranku, aku melihat ekspresi Ibu Ratna. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, meneriakkan nama ayah. Tapi ada sesuatu yang janggal. Di balik kepanikan yang ia pamerkan, gerakan tubuhnya terasa kaku dan terukur. Ia tidak gemetar, ia tidak benar-benar menangis belum. Suara langkah berat ayah terdengar bergedebuk menaiki tangga. Ada apa? Ratna, kenapa teriak-teriak? Dewi, Mas, lihat Dewi. Ratna menunjuk ke arahku. Suaranya bergetar dramatis. Dia baru saja minum teh yang kubuatkan. Tiba-tiba jatuh kejang-kejang begini. Aku takut, Mas. Badannya dingin sekali. Ayah langsung berlutut.
Wajahnya pucat pasi melihat kondisiku. Ia mengangkat kepalaku ke pangkuannya. Aroma, aftershave, ayah bercampur dengan bau muntahan yang mulai naik ke kerongkonganku. Wih, Dewi, kamu dengar Bapak? Ya Tuhan, badannya basah kuyup keringat. Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang, Mas. Jangan tunggu lagi, aku takut dia kenapa-napa, desak Ratna. Ia mulai terisak sekarang. Air mata buaya itu akhirnya turun membasahi pipinya yang masih merona bedak. Ya Allah, Gusti, padahal aku cuma mau dia sehat. Ayo, bantu aku angkat, perintah ayah dengan suara panik. Dunia berputar jungkir balik saat ayah membopong tubuhku. Rasa sakit di perutku semakin main nada jadi, setiap kali tubuhku terguncang oleh langkah ayah yang berlari menuruni tangga. Pandanganku semakin gelap, hanya menyisakan titik-titik cahaya yang menari-nari. Aku bisa mendengar napas ayah yang memburu, dan suara Ratna yang terus meracau di belakang kami, mengeluhkan betapa terkejutnya dia. Betapa dia tidak tahu apa yang terjadi. Kami masuk ke dalam mobil. Aku dibaringkan di kursi belakang, kepala di pangkuan Ratna, mesin mobil menderu, dan getaran kendaraan yang melaju kencang, membuat isi perutku semakin teraduk. Di kursi belakang itu, saat kesadaranku timbul tenggelam, aku merasakan tangan Ratna mengusap rambutku. Sabar ya sayang, sabar ya, bisiknya. Nada suaranya terdengar penuh kasih sayang bagi telinga ayah yang sedang fokus menyetir di depan. Tapi bagiku yang kepalanya berada tepat di bawah dagunya, aku bisa mendengar detak jantungnya yang tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang anaknya sedang sekarat. Jari-jarinya yang menyisir rambutku terasa menekan sedikit terlalu kuat di kulit kepalaku. Seolah ia sedang menahan sesuatu. Atau mungkin menikmati momen ketidakberdayaanku ini. Mas, lebih cepat lagi. Bibirnya sudah biru, seru Ratna tiba-tiba, membuat ayah menginjak gas lebih dalam. Aku tidak tahu, apakah bibirku benar-benar biru, atau itu hanya bagian dari naskah drama yang sedang ia mainkan, tapi rasa sakit ini nyata. Sangat nyata. Ini bukan sakit mah, bukan masuk angin. Rasanya seperti ada racun yang menggerogoti setiap sel di tubuhku. Perjalanan itu terasa seperti berjam-jam, padahal mungkin hanya 15 menit. Ketika mobil berhenti mendadak, guncangannya membuatku hampir muntah lagi. Pintu mobil terbuka, dan udara malam yang dingin menusuk kulitku yang lembab. Cahaya lampu neon putih menyilaukan mataku saat aku dipindahkan ke brankar dorong. Hiruk-pikuk UGD langsung menyergap indera pendengaranku. Suara roda brankar yang berdecit di lantai keramik, bunyi, bip-bip, monitor jantung di kejauhan, dan teriakan petugas medis. Tolong anak saya dokter, suara Ratna kembali mendominasi ruangan. Melengking membelah kesibukan para perawat. Ia berlari kecil di samping brankar, memegang tanganku erat-erat, bukan untuk menenangkan, tapi seolah ingin menunjukkan pada semua orang di sana bahwa dia adalah ibu yang paling menderita sedunia. Dia tiba-tiba pingsan setelah minum teh. Saya tidak tahu kenapa. Tolong lakukan sesuatu. Seorang perawat pria menahan brankarku, sementara perawat lain mulai memasangkan alat pengukur tekanan darah. Ibu tenang dulu, biarkan kami bekerja. Bapak dan ibu silakan tunggu di luar tirai sebentar. Tapi saya ibunya, saya harus tahu kondisi dia. Ratna bersikeras. Air matanya kini mengalir deras, membasahi blusnya. Aktingnya sempurna. Para perawat menatapnya dengan rasa iba. Melihat seorang ibu yang begitu terpukul. Aku ingin menarik tanganku dari genggamannya. Aku ingin berkata, jangan percaya dia. Tapi suaraku hilang ditelan kegelapan yang semakin pekat. Hal terakhir yang kulihat sebelum mataku terpejam sempurna adalah wajah Ibu Ratna yang menatapku di sela-sela kerumunan perawat. Di bawah cahaya lampu UGD yang terang benderang untuk sepersekian detik, ekspresi panik itu lenyap dari wajahnya, digantikan oleh tatapan dingin dan datar yang menusuk hingga ke tulang sumsumku. Lalu, semuanya menjadi hitam. Bau antiseptik yang tajam langsung menyergap indera penciumanku. Begitu pintu otomatis unit gawat darurat terbuka lebar. Suara roda brankar yang berdecit di atas lantai vinil beradu dengan herik pikak suara monitor EKG dan teriakan perawat. Ini adalah simfoni kekacauan yang sudah menjadi makananku sehari-hari selama 15 tahun menjadi dokter. Namun malam ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada nada sumbang dalam kekacauan ini yang membuat bulu kuduku meremang. Dokter Rina, B3, penurunan kesadaran, nadi lemah. Seru Suster Maya wajahnya tegang saat ia dan dua perawat lain mendorong brankar dengan kecepatan tinggi. Aku segera melangkah, menarik stetoskop yang menggantung di leher, dan memasang earpiece ke telinga. Dunia di sekitarku meredup, menyisakan fokus hanya pada sosok yang terbaring kaku
Di atas berangkar itu, seorang gadis muda, Dewi. Wajahnya pucat pasi, nyaris sewarna dengan spray rumah sakit yang menopangnya. Bibirnya membiru, dan ada keringat dingin sebesar biji jagung yang membasahi dahinya. Ia tampak rapuh, seolah satu sentuhan kasar saja bisa membuatnya hancur berkeping-keping. Namun, bukan hanya kondisi medis pasien yang menarik perhatianku, melainkan suara histeris yang mengekor di belakang berangkar. "Anakku! Tolong anakku, dokter!" "Ya Tuhan, Dewi, bangun nak!" Seorang wanita parubaya, yang kutahu bernama Ratna, terus berteriak sambil mencengkeram sisi berangkar. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi yang dipoles bedak tebal. Ia terlihat sangat terguncang. Tangannya gemetar hebat saat mencoba meraih tangan Dewi yang terkulai. "Ibu, tolong tunggu di luar tirai. Kami harus memeriksa pasien," kataku tegas, namun tetap berusaha sopan, menahan bahu Ratna agar tidak mengganggu ruang gerak kami. "Tapi saya ibunya. Saya harus ada di sini." Dia tadi baik-baik saja, lalu tiba-tiba dia jatuh setelah minum teh. "Oh Tuhan, apa salah saya?" Ratna meratap. Suaranya melengking tinggi, memecah konsentrasi tim medis. Aku menatap mata wanita itu selama 2 detik. Hanya 2 detik? Sebagai dokter UGD, aku telah melihat ribuan wajah keluarga pasien. Ada ketakutan murni, ada kebingungan, ada duka yang mendalam. Tapi di mata Ratna, di balik genangan air mata itu, aku menangkap kilatan yang aneh. Matanya tidak terpaku pada wajah putrinya yang sedang sekarat. Matanya justru bergerak liar, melirik ke arahku, ke arah perawat, seolah sedang memindai reaksi kami. Seolah dia sedang berada di atas panggung dan memastikan penontonnya mempercayai aktingnya. "Suster, tolong antar ibu ini ke ruang tunggu. Sekarang," perintahku dengan nada yang tidak menerima penolakan. Suster Maya mengangguk cepat dan menggiring Ratna yang masih meronta-ronta pelan keluar dari balik tirai pemisah. Suasana menjadi sedikit lebih tenang, hanya diisi oleh bunyi bip-bip-bip dari monitor jantung yang iramanya tidak teratur. "Saturasi oksigen 88% dok, tensi 90/60, hipotensi," lapor perawat pendamping sambil memasang infus. "Pasang oksigen masker 5 liter per menit. Ambil sampel darah lengkap, elektrolit, fungsi hati, dan ginjal. Cek GDS juga," perintahku cepat sambil mulai melakukan pemeriksaan fisik. Tanganku bergerak sistematis. Aku menyentuh kulit Dewi, dingin, basah, lengket. Ini bukan sekadar pingsan karena dehidrasi atau kelelahan biasa. Aku membuka kelopak matanya menggunakan penlight. Pupil matanya mengecil, miosis, dan respon cahayanya lambat. "Riwayat penyakit?" tanyaku pada udara kosong, lebih kepada diriku sendiri, sambil meraba perut pasien. Suster Maya kembali masuk, membawa catatan awal. Ibunya bilang, pasien punya riwayat mah kronis dan sering sakit kepala. Katanya tadi pasien minum teh hangat buatan ibunya untuk meredakan mual, tapi malah langsung kejang perut dan pingsan. "Mah kronis," aku mengerutkan kening. Tanganku menekan regio epigastrium Dewi, bahkan dalam keadaan tidak sadar. Tubuh gadis itu memberikan respon refleks otot perutnya menegang, seolah menahan sakit yang luar biasa. Mah tidak menyebabkan penurunan kesadaran secepat ini, disertai miosis dan bradikardia. "Maya," gumamku pelan. Aku beralih memeriksa tangan Dewi. Saat itulah aku melihatnya. Jari-jari tangan gadis itu kurus. Sangat kurus, tapi yang membuat jantungku berdetak lebih cepat adalah kondisi kuku-kukunya. Ada garis-garis putih melintang yang samar pada bantalan kukunya. Asterisk, measlines, asterisk. Otak medisku langsung bekerja cepat membolak-bolik halaman referensi di kepalaku. Garis ini bukan tanda penyakit lambung. Ini tanda trauma sistemik jangka panjang, atau sesuatu yang lebih spesifik. Aku menarik lengan baju Dewi ke atas. Kulitnya kering, dan ada berkak-berkak hiperpigmentasi warna kulit yang menggelap secara tidak wajar di area lipatan siku dok. Panggil Maya. Melihatku terdiam cukup lama sambil memandangi lengan pasien. "Ambil sampel urin juga. Segera," kataku pelan. "Baik dok, apakah kita curiga infeksi bakteri?" Aku menggeleng perlahan. Mataku tak lepas dari wajah damai Dewi yang kini tertutup masker oksigen. Gadis semuda ini dengan riwayat sakit-sakitan yang tidak jelas tiba-tiba kolaps dengan tanda tanda kegagalan multisistem yang halus namun nyata. Entahlah Maya, tapi firasatku mengatakan ini bukan penyakit dalam biasa. Aku melangkah keluar tirai. Ratna langsung berdiri dari kursi tunggu, begitu melihatku. Wajahnya masih basah. Sapu tangannya sudah remuk dalam genggaman. Pak Budi, yang kuduga adalah ayahnya, berdiri di sampingnya dengan wajah bingung dan pasrah, menepuk-nepuk punggung Ratna. "Bagaimana dokter?
Anak saya selamat kan? Dia cuma keracunan makanan biasa kan? Atau mahnya kumat lagi? Ratna memberondongku dengan pertanyaan. Kata-katanya cepat, terlalu spesifik. Keracunan makanan biasa, kami sudah menstabilkan kondisinya, Bu Pak. Jawabku tenang, memasang wajah poker face terbaikku. Dewi masih belum sadar, tapi tanda vitalnya mulai membaik dengan bantuan oksigen dan cairan infus. Syukurlah. Ratna menghembuskan napas panjang, tapi tangannya kembali meremas sapu tangan. Memang anak itu lemah, Dok. Dari dulu fisiknya payah. Makan sedikit salah, langsung sakit. Minum salah, sakit. Saya sudah capek merawatnya. Tapi ya, namanya anak, kalimat itu meluncur begitu saja. Saya sudah capek merawatnya. Ada nada yang salah di sana. Seorang ibu yang baru saja melihat anaknya nyaris mati, biasanya tidak akan mengeluh tentang lelah merawat di detik pertama kabar stabilisasi. Biasanya mereka akan bersyukur atau bertanya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ratna seolah sedang membangun narasi. Narasi bahwa Dewi adalah barang rusak yang memang wajar jika sewaktu-waktu berhenti berfungsi. Ibu bilang tadi Dewi minum teh sebelum pingsan? Tanyaku, mencoba menyelidiki. Ratna tampak tersentak sedikit, matanya berkedip cepat. Iya. Teh manis hangat. Saya buatkan khusus karena dia bilang pusing. Saya cuma ingin dia sembuh, Dok. Saya kasih obat mahnya juga. Obat apa yang biasa dia minum? Ya, obat warung biasa. Atau obat yang dulu pernah dikasih dokter puskesmas? Jawabnya tergagap. Lalu buru-buru menambahkan. Saya selalu pastikan dia minum obatnya. Saya rawat dia dengan telaten. Baik. Kami sedang melakukan tes darah lengkap untuk mengetahui penyebab pastinya. Mungkin butuh waktu beberapa jam, ujarku. Ekspresi Ratna berubah sepersekian detik. Ketakutan yang berbeda muncul di sana. Bukan ketakutan kehilangan anak, tapi ketakutan akan sesuatu yang terbongkar. Tes darah? Apa perlu sampai segitu, Dok? Kan paling cuma asam lambung naik. Kasihan Dewi, kalau ditizak tusik jarum terus. Biayanya juga. Ini prosedur standar UGD, Bu. Demi keselamatan nyawa anak ibu. Potongku tajam. Kesabaranku mulai menipis. Alasan biaya dan rasa kasihan pada jarum suntik adalah alasan klasik untuk menolak prosedur medis. Tapi dalam konteks gawat darurat seperti ini, penolakan itu terasa janggal. Aku meninggalkan mereka dan kembali ke Astoris Nurse Station Astoris. Pikiranku berpacu. Gejala klinis Dewi tidak konsisten. Sakit perut hebat, muntah berdasarkan laporan di baju pasien yang sedikit kotor, pusing, penurunan kesadaran, Meyers lines, pada kuku, dan hiperpigmentasi kulit. Jika digabungkan dengan narasi sakit-sakitan yang berlangsung lama, sebuah hipotesis mengerikan mulai terbentuk di benakku. Sebuah kata yang jarang sekali kutemui dalam praktik sehari-hari, kecuali di buku teks forensik. Suster Maya, panggilku setengah berbisik. Maya menoleh dari layar komputer. Ya, Dok, formulir laboratorium yang tadi. Tambahkan permintaan khusus. Aku mengambil pulpen dan menuliskan beberapa kode pemeriksaan di kertas formulir tambahan. Maya membaca tulisan itu, dan matanya membelalak kaget. Panel toksikologi logam berat, arsenik, talium, dokter serius. Aku menatap Maya lekat. Di sekeliling kami, UGD masih sibuk. Pasien kecelakaan motor baru saja masuk, tapi fokusku terkunci pada kemungkinan jahat yang sedang terjadi di bed ketiga. Lihat kukunya, Maya. Lihat respons pupilnya, dan dengarkan ceritanya. Gadis muda, sehat secara anatomis, tapi mengalami penurunan fungsi organ secara bertahap dan serangan akut setelah mengonsumsi sesuatu yang spesifik. Jelasku dengan suara rendah, agar tidak terdengar oleh keluarga pasien. Tapi, itu tuduhan serius, Dok. Kalau hasilnya negatif, aku akan minta maaf dan mentraktir seluruh staf UGD makan siang selama seminggu. Tapi kalau aku benar, aku membiarkan kalimat itu menggantung. Kalau aku benar, kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada virus atau bakteri. Aku menoleh sekilas ke arah ruang tunggu. Melalui kaca pemisah, aku bisa melihat Ratna sedang duduk, kini tidak lagi menangis. Ia sedang sibuk dengan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat. Wajahnya keras dan dingin, sangat kontras dengan wanita histeris yang tadi berteriak memanggil nama anaknya. Instingku sebagai dokter dan sebagai manusia berteriak keras. Ada racun yang mengalir di tubuh Dewi. Dan racun itu tidak masuk dengan sendirinya. Lakukan tesnya, Maya, Cito. Aku ingin hasilnya secepat mungkin. Aku kembali melangkah menuju bed 3, menyingkap tirai perlahan. Dewi masih terbaring diam. Dadanya naik turun dengan irama yang dibantu mesin. Wajahnya yang damai menyembunyikan penderitaan yang mungkin sudah ia rasakan selama berbulan-bulan
atau bahkan bertahun-tahun. Aku menyentuh punggung tangannya yang dingin. Bertahanlah, nak, batinku. Malam ini, kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya membunuhmu. Perlahan-lahan, rasa curiga ini bukan lagi sekadar dugaan. Ini adalah sebuah misi. Aku menarik kursi bulat kecil di samping tempat tidur. Duduk di sana, sambil memantau monitor. Bersiap untuk perang yang akan pecah. Begitu hasil laboratorium itu keluar nanti. Jam dinding di ruang kerjaku menunjukkan pukul 2 dini hari. Bunyi detak jarum jam itu terasa begitu keras di tengah keheningan rumah sakit yang mencekam. Seolah beradu cepat dengan detak jantungku sendiri yang tak kunjung tenang. Di hadapanku, secangkir kopi hitam yang sudah dingin, tak tersentuh sama sekali. Uapnya telah hilang, menyisakan cairan hitam pekat yang memantulkan bayangan wajahku yang lelah di bawah pendar lampu neon putih yang menyilaukan. Aku, Dr. Rina, telah menangani ratusan, bahkan mungkin ribuan kasus gawat darurat sepanjang karirku, mulai dari kecelakaan lalu lintas yang mengerikan hingga serangan jantung mendadak. Namun, entah mengapa, kasus pasien bernama Dewi yang baru masuk beberapa jam lalu ini meninggalkan rasa tidak nyaman yang terus mengganjal di ulu hatiku. Bukan rasa lelah fisik, melainkan sebuah insting, sebuah alarm di kepalaku yang berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Bayangan wajah Ratna, wanita yang mengaku sebagai kerabat yang merawat Dewi, terus berputar di benakku. Ratna menangis histeris di lorong UGD tadi. Suaranya melengking memohon pertolongan, namun mata itu tidak memancarkan kesedihan yang tulus. Ada kilatan kalkulatif di sana. Sebuah kewaspadaan yang tidak lazim bagi seseorang yang sedang panik. Dan Dewi, gadis malang itu, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat dengan berkek-bekok aneh, yang awalnya kukira alergi obat, namun pola persebarannya tidak sesuai dengan teks medis manapun yang pernah kubaca untuk kasus alergi biasa. Dokter Rina, suara ketukan pintu yang ragu-ragu memecah lamunanku. Aku tersentak. Kursi kerjaku berderit pelan saat aku menegakkan punggung. Masuk, jawabku. Suaraku terdengar serak. Pintu terbuka perlahan. Santi, perawat senior yang bertugas di laboratorium malam ini, melangkah masuk. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat pucat pasi. Seolah baru saja melihat hantu. Di tangannya, ia memegang sebuah map plastik bening berisi beberapa lembar kertas, hasil cetakan komputer. Tangannya gemetar. Aku bisa melihat getaran itu dari jarak 3 meter. Ada apa, San? Kenapa wajahmu seperti itu? Tanyaku. Mencoba terdengar tenang, meski perutku mulai terasa mulas. Santi tidak segera menjawab. Ia berjalan mendekat ke mejaku. Langkahnya berat. Ia meletakkan map itu tepat di atas meja, di samping cangkir kopiku yang dingin. Ia tidak menyodorkannya, hanya meletakkannya. Siala, kertas kartis itu adalah benda terkutuk yang panas membara. Dokter, kami sudah mengulang tes ini 3 kali. Suara Santi bergetar, hampir berbisik. Saya bahkan memanggil Pak Haryo dari rumah untuk melakukan kalibrasi ulang mesin spektrometri massa. Karena saya pikir mesinnya rusak. Saya berdoa, mesinnya rusak. Aku menatap map itu, lalu beralih menatap mata Santi. Apa maksudmu, San? Hasilnya seburuk itu? Apa leukemia akut? Atau kegagalan organ total? Santi menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan penyakit, Dok. Tolong. Dokter baca sendiri. Saya tidak sanggup mengatakannya. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadaku. Dengan tangan yang terasa dingin dan kaku, aku meraih map tersebut. Plastiknya terasa licin di jemariku yang berkeringat. Aku membukanya perlahan. Lembar pertama adalah hasil hematologi rutin. Aku memindainya dengan cepat. Anemia berat, trombosit rendah, leukosit tidak normal. Ini sudah kuduga. Namun, lembar kedua adalah hasil panel toksikologi lengkap yang kuminta secara khusus, tes yang jarang dilakukan, kecuali ada kecurigaan overdosis atau paparan bahan kimia industri. Mataku tertumbuk pada deretan angka di kolom tengah. Angka-angka yang dicetak tebal dengan tinta merah, menandakan nilai kritis yang jauh di atas ambang batas normal. Napasku tercekat. Asterisk arsenic gas, 450 mcg Li, batas normal, 50 mcg leba. Aku mengerjap, berharap angka itu berubah. Tapi tidak, angka itu tetap di sana, mencemooh logikaku. Mataku beralih ke baris di bawahnya. Talium tel, positif tinggi. Duniaku serasa berhenti berputar. Ruangan yang dingin itu mendadak terasa panas dan menyesakkan. Aku merasa mual. Rasa pahit empedu naik ke tenggorokanku. Ini bukan sekadar keracunan makanan. Ini bukan ketidaksengajaan karena salah minum obat. Kadar setinggi ini, dengan kombinasi jenis racun logam berat yang spesifik seperti ini,
Tidak mungkin terjadi secara alami. Ini. Suaraku tercekat. Nyaris tak keluar. San, ini dosis letal. Bagaimana anak itu masih hidup? Itulah yang mengerikan, Dok. Jawab Santi. Air mata mulai menetes di pipinya. Lihat grafik akumulasinya di halaman 3. Ini bukan paparan tunggal yang besar. Ini kronis. Bertahap. Aku membalik halaman dengan kasar. Grafik itu menunjukkan pola deposisi racun dalam tubuh. Dewi garis-garis itu menceritakan kisah horor yang tak terucap. Seseorang telah memberikan racun ini sedikit demi sedikit, hari demi hari, minggu demi minggu. Dosisnya diatur sedemikian rupa cukup untuk membuatnya sakit parah. Cukup untuk membuatnya menderita dan perlahan mematikan organ-organnya. Tapi tidak cukup untuk membunuhnya seketika. Ini adalah penyiksaan. Penyiksaan yang terencana dengan sangat rapi dan sadis. Pikiranku melayang kembali ke ruang UGD. Ke wajah Dewi yang lemah, yang menatapku dengan mata sayu penuh kepercayaan. Dia tidak sakit karena nasib buruk. Dia tidak sakit karena genetik. Dia sedang dibunuh perlahan-lahan dari dalam oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Dan Ratna, sebuah gelombang kemarahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, meledak di dalam dadaku. Panas, membakar, dan tak terbendung. Aku teringat bagaimana Ratna tadi memeluk Dewi, mengelus rambutnya, dan menyuapkan air minum dari botol yang ia bawa sendiri. Botol minum itu, ya Tuhan, desisku. Tanganku meremas kertas hasil lab itu hingga kusut. Dokter, Santi memanggilku cemas melihat reaksiku. Aku berdiri mendadak. Kursiku terdorong ke belakang hingga membentur lemari arsip dengan suara keras. Brok, aku tidak peduli. Santi, kataku. Suaraku kini terdengar berbeda. Bukan lagi suara dokter yang lelah, tapi suara seseorang yang baru saja melihat wajah iblis. Kadar arsenik setinggi ini. Ini menjelaskan semuanya. Garis, mes, pada kuku jarinya yang sempat kulihat tapi kuabaikan, neuropati periferal yang dia keluhkan, hiperpigmentasi pada kulitnya. Aku bodoh sekali. Seharusnya aku sadar lebih awal. Aku memukul meja dengan kepalan tanganku. Rasa bersalah dan amarah bercampur menjadi satu. Bagaimana bisa ada manusia setega itu? Meracuni anak kecil, dan bersandiwara Sioliala. Dia adalah malaikat penolong di depan semua tenaga medis. Dokter Rina, apa yang harus kita lakukan? Tanya Santi, suaranya ketakutan. Apa kita harus lapor polisi sekarang? Aku menatap hasil lab itu sekali lagi. Bukti hitam di atas putih. Tidak ada keraguan. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana, dan pelakunya masih ada di luar sana. Duduk di ruang tunggu, mungkin sedang merencanakan kebohongan berikutnya. Atau lebih buruk lagi menyiapkan dosis terakhir untuk membungkam Dewi selamanya jika kami gagal menyelamatkannya malam ini. Polisi pasti akan kita hubungi. Kataku tajam. Mataku menyala. Aku merapikan jas dokterku dengan gerakan cepat dan kasar. Adrenalin membanjiri pembuluh darahku, menghapus semua rasa kantuk. Tapi sekarang, detik ini juga, keselamatan Dewi adalah prioritas utama. Kita harus mengamankan pasien. Tidak boleh ada satupun makanan atau minuman dari luar yang masuk ke tubuhnya. Tidak setetes pun. Aku berjalan memutari meja. Langkahku lebar dan penuh determinasi menuju pintu. Santi, amankan rekam medis ini. Kunci di brankas narkotika. Jangan sampai hilang. Ini bukti kejahatan. Perintahku tegas tanpa menoleh. Baik dok, jawab Santi sigap. Aku membuka pintu ruang kerjaku dan melangkah keluar ke lorong rumah sakit yang sepi. Lampu-lampu lorong berdengung rendah. Jarak dari ruanganku ke ruang tunggu UGD terasa begitu jauh. Namun setiap langkah yang kuambil semakin memadatkan kemarahanku. Di kepalaku, potongan-potongan teka-teki itu menyatu sempurna. Drama Ratna yang berlebihan. Penolakannya saat aku ingin melakukan tes darah awal. Desakannya agar Dewi segera dibawa pulang jika hanya sakit perut biasa. Dia takut ketahuan, dan sekarang, ketakutannya itu terbukti beralasan. Aku mencengkeram erat hasil lab yang kini sudah lecek di tanganku. Kertas ini adalah vonis bagi wanita itu. Aku bukan hanya seorang dokter malam ini. Aku adalah saksi, jaksa, dan pelindung bagi gadis kecil yang tak berdaya itu. Saat aku berbelok di koridor terakhir menuju ruang tunggu, aku bisa melihat siluet Ratna dari kejauhan. Dia duduk di bangku tunggu, kepalanya tertunduk, bahunya berguncang masih memainkan peran sebagai kerabat yang berduka, sandiwara yang memuakan. Darahku mendidih. Rasa profesionalisme medis yang biasanya menjagaku untuk tetap tenang dan objektif runtuh, seketika di hadapan kejahatan murni seperti ini. Tidak ada tempat untuk kesopanan menghadapi seorang pembunuh. Aku mempercepat langkahku,
Suara hak sepatuku menggema keras di lantai keramik, memecah keheningan malam, seperti tabuhan genderang perang. Napasku memburu, bukan karena lelah, tapi karena emosi yang siap meledak. Aku akan menghentikan ini. Sekeronju, kertas hasil laboratorium itu bergetar hebat di tanganku. Bukan karena hembusan pendingin ruangan yang menyengat di ruang patologi ini, melainkan karena guncangan emosi yang meledak di dalam dadaku. Aku harus memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang yang terasa tajam menusuk paru-paru, mencoba menahan rasa mual yang tiba-tiba menyeruak naik ke kerongkongan. Angka-angka di atas kertas ini tidak berbohong. Mereka menjeritkan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis dan kepedulian palsu. Talium. Kadar yang begitu tinggi hingga nyaris mustahil seseorang bisa bertahan hidup selama ini. Ini bukan infeksi virus misterius. Ini bukan penyakit autoimun langka yang membuat Dewi layu, seperti bunga yang dicabut dari akarnya. Ini adalah pembunuhan. Pembunuhan berencana yang dilakukan dengan dingin, perlahan, dan penuh perhitungan keji. Dokter Rina, suara asisten lab menyentakku kembali ke realitas. Aku tidak menjawab. Otakku berputar cepat, menyusun kembali kepingin-kepingin puzzle yang selama ini berserakan. Wajah pucat Dewi yang datang ke UGD, keluhan nyeri perut yang tak kunjung hilang, kerontokan rambutnya, dan garis-garis putih di kukunya tanda mes yang seharusnya sudah kucurigai sejak awal. Betapa bodohnya aku, betapa naifnya kami semua mengira ini hanyalah nasib buruk gadis malang itu. Rasa bersalah itu dengan cepat bermetamorfosis menjadi amarah yang mendidih, panas, membakar, dan menuntut pelampiasan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku meremas kertas hasil lab itu dengan satu tangan. Seolah kertas itu adalah leher pelaku yang ingin kuremukan. Langkah kakiku berderap keras di lantai vinil rumah sakit, meninggalkan ruang lab dengan tergesa. Jas putihku berkibar di belakang. Namun aku tidak lagi merasa seperti seorang penyembuh. Saat ini, aku adalah seorang hakim yang membawa vonis. Lorong rumah sakit terasa begitu panjang. Cahaya lampu neon yang berpendar putih kebiruan membuat segalanya tampak hiperrealistis. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berpacu dengan suara roda brankar yang didorong di kejauhan. Bau antiseptik yang biasanya menenangkan, kini terasa menyengat, bercampur dengan aroma samar kopi basi dari ruang tunggu. Setiap langkah membawaku lebih dekat ke lobi UGD, tempat di mana sandiwara itu masih berlangsung. Di kepalaku, aku membayangkan wajah Dewi yang terbaring lemah. Selang infus menancap di kulitnya yang transparan, berjuang untuk setiap tarikan napas sementara racun itu menggerogoti organ dalamnya. Dan di luar sana, wanita itu menunggu. Aku mendorong pintu ganda pembatas area medis dan ruang tunggu dengan kasar. Pintu itu terbanting ke dinding, menimbulkan bunyi, braak, yang cukup keras, hingga membuat beberapa perawat di stasi jaga menoleh kaget. Namun, aku tidak peduli pada tatapan mereka. Mataku, tajam seperti elang yang mengincar mangsa, langsung menyapu area ruang tunggu yang cukup padat. Di sana, duduk di deretan kursi plastik berwarna biru, tepat di bawah poster edukasi tentang mencuci tangan, adalah Ratna. Wanita itu tampak sempurna dalam perannya. Ia mengenakan blus berwarna pastel yang sopan, wajahnya dipoles riasan tipis yang sengaja dibuat agak pucat untuk menunjukkan keprihatinan. Ia sedang menunduk, jari jemarinya yang lentik memijat pelipis seolah-olah ia sedang menanggung beban dunia karena memikirkan nasib anak tirinya. Sesekali ia mengusap sudut matanya dengan tisu. Sebuah gestur teatrikal yang mungkin akan menipu siapa saja yang tidak memegang bukti di tanganku ini. Melihatnya duduk di sana, begitu tenang setelah menuangkan racun ke dalam tubuh gadis tak berdosa, hari demi hari, membuat darahku naik ke kepala. Telingaku berdengung, dunia seakan melambat. Aku melihatnya mengeluarkan ponsel dari tas tangannya, mungkin memeriksa pesan, atau mungkin merencanakan langkah selanjutnya jika Dewi benar-benar meninggal malam ini. Tidak, itu tidak akan terjadi. Jarak di antara kami tinggal 10 meter. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Profesionalisme kedokteran yang menuntut ketenangan hancur, berkeping-keping, oleh naluri kemanusiaan yang menuntut keadilan. Aku mengangkat tanganku, menunjuk lurus ke arah wajahnya yang munafik itu. Cepat panggil satpam! Teriakanku membelah keheningan ruang tunggu UGD, seperti petir di siang bolong. Suaraku parau, penuh dengan getaran emosi yang tak terbendung. Ratna tersentak. Ponsel di tangannya nyaris terlepas. Ia mendongak. Matanya yang bulat, bertemu dengan tatapanku yang nyalang. Untuk sepersekian detik, aku melihat topengnya retak. Bukan kebingungan yang kulihat di sana,
melainkan ketakutan murni. Ketakutan seseorang yang tahu bahwa permainannya telah usai. Orang-orang di ruang tunggu keluarga pasien lain, pengunjung yang sedang tidur ayam semua, tersentak bangun dan menoleh. Suasana hening yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama 1 detik, yang terasa abadi. Aku tidak berhenti. Aku terus melangkah maju, memperpendek jarak, sementara tanganku masih menunjuk lurus ke arahnya, menguncinya sebagai target. Jangan biarkan orang itu kabur, teriakku lagi, kali ini lebih keras. Suaraku menggema memantul di dinding-dinding rumah sakit. Dia dalang di balik semua ini. Dia yang meracuni Dewi. Kata meracuni menggantung di udara, berat dan mengerikan. Ratna berdiri dengan gerakan refleks yang kikuk. Tas tangannya jatuh ke lantai, menumpahkan isinya dompet, lipstik, kunci mobil yang berserakan di ubin putih. Wajahnya yang tadi memerah karena kaget, kini berubah pucat pasi. Seputih kertas hasil lab yang kuremas. Mulutnya terbuka, mencoba membentuk kotak-kotak penyangkalan. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dokter, apa maksud Anda? Suaranya akhirnya keluar, mencicit, gemetar, mencoba meraih sisa-sisa wibawanya. Ia mencoba memasang wajah tersinggung. Wajah korban fitnah. Saya ibunya, bagaimana mungkin Anda? Hentikan sandiwaranya, Ratna. Potongku kasar. Aku kini berdiri hanya 2 meter darinya. Napasku memburu. Hasil lab sudah keluar. Talium, dosis tinggi. Itu bukan sesuatu yang bisa didapat di apotek sembarangan. Kau membunuhnya perlahan-lahan di depan mata kami semua. Mata Ratna liar, bergerak ke kiri dan ke kanan. Ia melihat tatapan orang-orang di sekelilingnya berubah. Dari simpati menjadi curiga, dari bingung menjadi menuduh. Ia terperangkap. Di sudut mataku, aku melihat 2 orang petugas keamanan berseragam biru tua, mulai berlari dari pos depan. Langkah sepatu laras mereka berdentum berat, mendekat ke arah kami. Pak Budi, ayah Dewi, yang baru saja keluar dari kamar mandi, dengan wajah basah dan mata merah, membeku di tempatnya berdiri, menatapku dan istrinya bergantian dengan ekspresi tidak percaya, yang menghancurkan hati. Ratna melihat petugas keamanan itu. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Topeng ibu yang prihatin itu runtuh sepenuhnya, digantikan oleh wajah asli yang dingin dan licik. Tidak ada lagi air mata palsu. Ia tidak mencoba membantah lagi. Sebaliknya, ia menyambar tasnya yang jatuh dengan kasar, mengabaikan barang-barangnya yang tertinggal, dan berbalik arah. Tangkap dia! Jeritku saat Ratna mendorong seorang ibu tua yang menghalangi jalannya, hingga terhuyung menabrak dinding. Ratna berlari. Langkahnya tidak lagi anggun. Ia berlari panik menuju pintu keluar otomatis yang terbuka lambat, menabrak bahu seorang perawat yang membawa nampan obat, hingga nampan itu terlempar, menciptakan bunyi gaduh pecahan kaca dan cairan yang tumpah. Kekacauan meledak. "Hei, berhenti!" teriak salah satu satpam. Suaranya berat dan berwibawa. Aku ikut berlari, meski tahu aku tidak akan secepat dia, tapi aku tidak bisa membiarkannya lolos. Bayangan Dewi yang terbaring lemah, yang mungkin tidak akan pernah bangun lagi jika kami terlambat sedikit saja, memacu adrenalin di tubuhku. Setiap detik wanita ini bebas adalah penghinaan bagi nyawa yang sedang kami perjuangkan di dalam sana. Ratna sudah mencapai pintu keluar. Kaca pintu otomatis itu belum terbuka sepenuhnya. Dengan kepanikan binatang yang terpojok, ia memaksa menerobos celah yang sempit. Tubuhnya terjepit sesaat sebelum ia berhasil menyelinap keluar ke area parkir yang gelap. Dia lari ke parkiran! Teriakku pada satpam yang melewati-lewatiku. Tutup gerbang depan! Jangan biarkan mobilnya keluar! Angin malam yang dingin menyambutku saat aku menghambur keluar dari lobi UGD. Suara sirena ambulans di kejauhan terdengar sayup-sayup. Kontras dengan kegaduhan yang baru saja terjadi. Di bawah sorot lampu jalan yang rimeng-rimang, aku melihat siluet Ratna berlari tertatih-tatih menuju sedan hitamnya. Kunci mobil di tangannya gemerincing panik saat ia mencoba membuka pintu. Aku berhenti di ambang pintu. Napasku tersengal. Dadaku sakit. Namun, mataku tidak lepas darinya. Aku melihat 2 satpam itu bergerak dengan koordinasi yang terlatih, satu berlari mengejar langsung, sementara yang lain berbicara cepat melalui radio panggil untuk memblokir akses keluar. Ini belum berakhir, Ratna. Malam ini, semua kebusukanmu akan terbongkar. Demi Dewi, aku bersumpah kau tidak akan tidur di kasur empukmu malam ini. Suara langkah kaki berat yang beradu dengan lantai keramik rumah sakit memecah keheningan. Koridor UGD, jantungku berpacu begitu kencang, hingga rasanya tulang rusukku akan retak. Aku melihat Pak Asep dan 2 petugas keamanan lainnya berlari menyergap Ratna yang baru saja hendak melangkah keluar dari pintu otomatis lobi. "Lepaskan, apa-apaan ini?"
Saya tantenya, kalian tidak berhak menyentuh saya. Ratna menjerit. Suaranya melengking tinggi, memantul di dinding putih yang dingin. Wajahnya yang tadi pucat kini merah padam. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang meledak-ledak. Topeng wanita lembut yang selama ini ia kenakan telah retak sepenuhnya. Aku melangkah maju. Tanganku gemetar bukan karena takut, melainkan karena lonjakan adrenalin yang membanjiri pembuluh darahku. Di tanganku, lembaran hasil lab itu terasa panas, seolah membakar kulit. Tahan dia, Pak Asep. Jangan biarkan dia bergerak 1 inci pun. Perintahku dengan napas tersengal. Aku berdiri tepat di hadapan Ratna, yang kini dicengkeram kuat oleh 2 satpam. Matanya menatapku nyalang, penuh kebencian murni, yang membuat bulu kuduku meremang. Pak Budi, Ayah Dewi, muncul dari ruang tunggu dengan wajah bingung dan ketakutan. Ia menatap keributan itu, lalu menatapku. Dokter Rina, ada apa ini? Kenapa adik ipar saya ditahan seperti penjahat? Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungku agar suaraku terdengar stabil. Aku harus profesional, meski rasanya ingin sekali aku berteriak di depan wajah wanita keji ini. Pak Budi, kataku. Suaraku terdengar serak namun tegas. Aku mengangkat kertas hasil laboratorium itu tinggi-tinggi. Ini bukan penyakit autoimun, bukan infeksi virus langka. Dewi sedang dibunuh. Hening. Suasana di lobi UGD itu mendadak mati. Suara mesin pendingin ruangan terdengar begitu keras, menderu di telingaku. Apa? Apa maksud dokter? Pak Budi tergagap. Wajahnya memucat seketika. Arsenik, kataku, menyebutkan satu kata yang menjadi kunci dari semua penderitaan Dewi. Aku melangkah mendekat pada Pak Budi, sambil menunjuk engker-angka yang dilingkari merah di kertas itu. Kami menemukan konsentrasi arsenik yang sangat tinggi dalam darah dan urin Dewi. Ini bukan keracunan makanan biasa, Pak. Polanya kronis. Dosis kecil yang diberikan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama, yang perlahan merusak sistem saraf dan organ dalamnya. Dan dosis terakhir yang masuk hari ini, itu hampir fatal. Pak Budi terhuyung ke belakang, seolah aku baru saja menamparnya. Ia menatap Ratna dengan pandangan tidak percaya. Ratna, kau yang merawat Dewi setiap hari, kau yang membuatkan dia bubur, menyeduhkan teh. Ratna yang sejak tadi meronta, tiba-tiba berhenti. Ia menegakkan tubuhnya, merapikan blazernya yang kusut, dengan gerakan kasar. Senyum sinis perlahan terukir di bibirnya yang bergincu merah tua. Tidak ada lagi air mata palsu. Tidak ada lagi akting sebagai bibi yang penyayang. Yah, memang aku, desis Ratna. Suaranya rendah, namun tajam seperti silet. Kenapa? Kaget Mas Budi, kenapa? Pak Budi berbisik. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia keponakanmu sendiri. Dia darah daging kakakmu. Justru itu masalahnya. Ratna tiba-tiba berteriak, membuat beberapa perawat yang menonton tersentak kaget. Kakakku, selalu kakakku yang dapat segalanya. Dia dapat suami kaya, dia dapat rumah mewah ini, dan ketika dia mati, dia mewariskan semuanya pada anak manja penyakitan itu. Aku terpaku melihat transformasi mengerikan di hadapanku. Motif itu akhirnya terkuak, telanjang dan buruk rupa. Keserakahan dan kecemburuan yang membusuk selama bertahun-tahun. Aku yang merawat ibu sampai mati. Aku yang mengurus rumah ini. Ratna melanjutkan tiradanya. Matanya melotot gila. Tapi apa yang aku dapat? Hanya gaji bulanan, layaknya pembantu. Dewi tidak butuh uang itu. Dia bahkan tidak bisa menikmati hidupnya. Seharusnya itu milikku. Hakku. Kau meracuninya. Demi warisan, tanyaku. Merasakan gelombang mual di perutku. Sedikit demi sedikit, jawab Ratna dengan nada bangga yang mengerikan. Dicampur dalam teh herbalnya. Siapa yang akan curiga pada tante yang penuh kasih sayang? Kalau saja kau tidak ikut campur, dokter sok tahu. Minggu depan dia pasti sudah lewat. Dan semuanya akan jadi milikku. Suara sirina polisi terdengar mendekat. Meraung-raung dari kejauhan, membelah malam. Pak Budi jatuh terduduk di kursi tunggu. Menangkup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang hebat karena isak tangis yang tertahan. Pengkhianatan itu terlalu besar untuk ditanggungnya. 2 orang petugas kepolisian masuk dengan langkah tegap, setelah dihubungi oleh pihak keamanan rumah sakit. Aku menyerahkan bukti hasil lab dan memberikan kesaksian singkat. Ratna tidak melawan saat borgol besi yang dingin dikunci di pergelangan tangannya. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong, namun penuh dendam saat digiring keluar. Kau mungkin menyelamatkannya hari ini, gumam Ratna saat melewati aku. Tapi dia akan selalu sendirian. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap punggungnya menghilang di balik pintu kaca, ditelan kegelapan malam. Segera setelah polisi pergi,
Aku berbalik dan berlari kembali ke ruang ICU. Prioritas utamaku belum selesai. Keadilan hukum sudah ditegakkan, tapi keadilan medis masih harus diperjuangkan. Suster, siapkan di Mercaprol segera. Kita mulai protokol helasi sekarang juga. Perintahku saat masuk ke ruang perawatan Dewi. Bau antiseptik yang tajam menyambutku kembali. Di atas ranjang, tubuh Dewi tampak begitu kecil dan rapuh di antara salang-sulang infus dan kabel monitor. Bunyi bip-bip-bip dari elektrokardiogram adalah satu-satunya musik yang ingin ku dengar saat ini. Iramanya masih lemah, tapi ada di sana. Aku menyuntikkan penawar racun itu ke dalam selang infusnya. Cairan bening itu menetes perlahan, membawa harapan di setiap tetesnya. Aku menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya, mengamati monitor dengan obsesif. Menit demi menit berlalu seperti jam, perlahan, sangat perlahan angka-angka di monitor mulai stabil. Detak jantungnya menjadi lebih ritmis, saturasi oksigennya merangkak naik. Sekitar 2 jam kemudian, saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur dan cahaya matahari pagi yang pucat menembus tirai jendela, aku melihat pergerakan kecil. Jari telunjuk Dewi berkedut, kelopak matanya bergetar, lalu perlahan terbuka. Matanya masih sayu berkebet sisa-sisa, efek racun tapi ia seder. Ia menatap langit-langit, lalu menoleh perlahan ke arahku. "Dokter," bisiknya. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Seperti gesekan kertas kering, aku tersenyum. Sebuah senyum tulus yang rasanya sudah lama sekali tidak kuberikan. Aku menggenggam tangannya yang dingin. "Hai Dewi, kau aman sekarang? Tante Ratna, mana?" Tanyanya lemah. Bahkan dalam sakitnya, dia masih mencari orang yang hampir membunuhnya. Aku meremas pelan tangannya, menyalurkan kehangatan. "Dia tidak akan menyakitimu lagi, tidak akan pernah lagi. Sekarang, tugasmu hanya satu, sembuh." Air mata menetes dari sudut mata Dewi, seolah ia mengerti, tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut. Ia memejamkan matanya lagi, tapi kali ini bukan karena pingsan, melainkan tidur yang tenang. Dadanya naik turun dengan teratur. Racun itu akan butuh waktu untuk keluar sepenuhnya dari tubuhnya, dan trauma psikologisnya akan butuh waktu lebih lama lagi untuk pulih. Tapi Peggy ini, di bawah sinar matahari yang mulai menghangatkan ruangan, aku tahu dia akan bertahan. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, mengembuskan napas panjang yang sejak tadi kutahan. Di luar sana dunia mungkin kejam, penuh dengan motif tersembunyi dan pengkhianatan. Namun di dalam ruangan ini, kehidupan baru saja memenangkan pertempurannya melawan kematian. Dan itu sudah cukup bagiku.